Pagi Pak Hendrik. Oke, silakan Abdullah Yuka. Oke Pak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kembali kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama berkorban syukur kita kepada Tuhan. Bapak, kembali kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam kami sudah beristirahat dengan baik. Pagi hari ini Tuhan, oleh anugerah kami boleh kembali bangun Tuhan. Kami sehat, kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kembali kami mau bawa korban syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan. Roh-Mu yang hidup menuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hidup jalan berserapan di hadirat Kau ambil alih seluruh hidup di atas menyembah. Ya Roh-Mu yang penuhi kami Tuhan. Roh penuhi. Ku jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Jiwaku tentram bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di atas menyembah. Hidup bersama di hadirat Kau ambil alih seluruh hidup di atas menyembah.
Kembali kami panggil Kau Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Roh yang hidup, penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku bersamamu dalam naungan di hadirat Kau ambil di atas menyembah di hadirat Kau ambil di atas menyembah hati di hadirat Kau ambil hati hidup di atas menyembah di atas menyembah di atas menyembah Kau ambil hidup kami, Yesus, Kau yang dapat siapa yang dapat dalam hadirat bagi kami, tapi Yesus,
kami Tuhan. Haleluya. Sebabkan nikmati hadirat Yesus dalam hadirat oh Yesus. Haleluya. Kami bersyukur terima kasih Yesus. Biar setiap kami Tuhan memiliki hati yang rindu dan haus dan lapar akan Engkau. Karena orang-orang yang haus dan lapar itulah yang Kau akan puaskan. Datang pagi hari ini kami rindu Engkau. Biar Roh yang besar, Roh yang kudus itu yang memenuhi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Bila rindu kepadamu, segenap hati, senang hati menyembah. Jiwa memuji ya Allah. Berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu nyatakan jalan. Ini pujian kami, ini kerinduan kami Tuhan. Senang hati menyembahmu. Jiwa ya Allahku. Berikan hati dan jiwa semuanya di dalam hidup setiap waktu nyatakan jalanmu. Berikan hati dan jiwa
semuanya bagimu di dalam hidup. Setiap waktu nyata dan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan Tuhan, nyatakan jalan, berikan hatiku dan jiwa, semuanya di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan, nyatakan jalan, nyatakan jalan. Nyatakan yes, yes, yes,
nikmati hadirat. Haleluya. Ini hatiku, ini hati kami. Yes. Terima kasih Yesus. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang tahu cerita hidup kami. Apa yang sudah kami lalui di masa yang lalu. Dan hanya Engkau Tuhan saja yang tahu masa depan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau terus mengandalkan Engkau. Allah yang merancangkan segala yang baik dalam hidup kami. Biar Tuhan terus nyatakan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus berpaut di dalam Engkau. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Pegang tangan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Kau Allah yang baik. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus berjalan di dalam rencana-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar dan belajar dari kebenaran firman. Nyatakan jalan-jalan-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pagi hari ini. Nyatakan kebenaran-Mu. Nyatakan nasihat-nasihat-Mu buat setiap kami pagi hari. Dengan hati yang haus dan lapar. Kami mau siapkan hati kami dengan kebenaran firman. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Suara saya jelas? Ya. Ya, di pagi hari ini kita lanjut di Matius 10. Nanti istri saya akan membantu membaca dari ayat 1 sampai akhir. Ini ada 4 perikop ya. Silakan sayang. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain
atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berikanlah salam kepadanya. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan mereka akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisah. Bagaimana mengikut Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Amin. Ya, perikop yang pertama yaitu tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Di sini saya ingin bagikan ada 3 kuasa yang diberikan kepada rasul-rasul, yaitu mengusir roh-roh jahat. Jadi semua roh-roh jahat itu bisa diusir oleh rasul-rasul. Lalu yang kedua itu adalah kuasa melenyapkan segala penyakit. Jadi segala penyakit apapun juga, ya, rasul-rasul itu sudah diberikan kuasa segala penyakit, ya. Lalu yang ketiga itu adalah segala kelemahan, baik kelemahan tubuh, lemah apapun, ya. Di situ rasul-rasul juga mempunyai kuasa diberikan oleh Yesus. Lalu perikop yang kedua itu adalah tentang Yesus mengutus 12 rasul. Ya, di sini Yesus mempunyai target yang jelas untuk rasul-rasul itu memberitakan Injil dengan efektif, ya. Di dalam ayat yang 5 dan 6 itu dibilang ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Di sini jelas bahwa Yesus kasih target mereka itu jelas, terus efektif, ya. Lalu Yesus juga kasih tahu bahwa mereka tidak boleh punya motivasi dapat untung pribadi, ya. Di ayat 8 bilang begini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi murid 12 rasul murid Yesus ini bukan hanya cuma dikasih target yang jelas, tapi mereka juga harus dikasih motivasi yang baik, ya. Mereka tidak boleh ambil keuntungan dalam hal memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu perikop yang ketiga itu adalah penganiayaan akan datang. Di ayat ke-16 bilang gini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi ketika saya baca ayat ini, ngapa harus cerdik seperti ular, ngapa harus tulus seperti merpati? Rupanya ular itu adalah binatang yang paling cerdik dari antara segala binatang, ya. Itu di Kejadian 3 ayat 1 saya bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi kalau perikop ini tadi kan Yesus mengutus 12 rasul ini dibilang kau harus cerdik seperti ular. Berarti dia itu harus cerdiknya itu di atas rata-rata gitu.
Jadi di atas rata-rata cerdiknya seperti ular. Karena di sini kan binatang yang paling cerdik di antara segala binatang. Itu luar biasa sekali Yesus ini. Lalu seperti merpati. Terus ngapalah harus seperti merpati, saya pikir-pikir. Oh ternyata merpati ini, maaf Bapak Ibu, ya merpati ini dia tolol, terus tidak berakal, ya. Itu tertulis dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, di Hosea 7 ayat 11. Jadi ngapa dibilang perumpamaannya seperti merpati? Ya, tulus seperti merpati. Itu tulusnya itu sudah yang paling tulus gitu. Jadi tidak ada yang paling tulus seperti merpati. Kalau dibilang dia ini kan kalau merpati ini dibilang tidak punya akal, berarti dia ini tidak hitung-hitungan, dia tidak apa namanya ya, tidak memikirkan aku nanti dapat apa atau keuntungan apa. Jadi luar biasa sekali perumpamaan ini ya. Dibilang kan cerdik seperti merpati, itu luar biasa sekali perumpamaan Yesus ini ya. Lalu perikop yang keempat itu Yesus membawa pemisah. Nah, ini yang harus kita ambil untuk aplikasi dari semuanya ya. Aplikasinya adalah mari kita minta hatinya Tuhan ya, minta hatinya Yesus untuk kita mempunyai belas kasihan terhadap jiwa-jiwa ya, supaya kita memberitakan kebenaran Injil itu bukan hanya kita dapat keuntungan, tapi kita mau ambil bagian dalam belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Di ayat 40 bilang gini, barang siapa menyambut aku, ia menyambut. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saya percaya ketika kita taat firman Tuhan, ketika kita pergi memberitakan firman Tuhan, ada kasih karunia daripada Tuhan yang menyertai hidup kita. Jadi pagi hari ini kebenarannya adalah yang ingin saya bagikan adalah kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, segala kuasa, ya, dibilang segala roh-roh jahat, kita itu punya kuasa. Terus Tuhan juga kasih target yang jelas. Jadi kalau kita memberitakan Injil kepada orang lain, sehingga orang lain bisa selamat, bisa masuk surga, itu jelas, ya, bukan abu-abu. Lalu kita harus tadi dibilang seperti ular, ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi marilah kita punya hati untuk kita punya beban belas kasihan terhadap semua jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Itu saja yang saya bagikan di pagi hari ini. Mungkin Pak Heri mau ditambahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Abdul buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Tentu dari pasal 10 ini ada banyak hal yang kita bisa belajar. Kalau Bapak Ibu membaca di Injil yang lain, yang saya katakan ada 3 Injil sinopsis, itu Matius, Markus, Lukas, ada kisah-kisah yang sama dicatat, walaupun berkali-kali saya juga harus ingatkan, prinsipnya adalah ketiga Injil sinopsis ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi jangan terjebak justru seperti pola pikir orang yang nggak kenal Tuhan, justru fokus kepada kok seakan-akan banyak perbedaan. Nah, itu yang harus kita abaikan, tapi prinsipnya adalah saling melengkapi. Kalau Bapak Ibu membaca di Injil yang lain, sebelum memanggil dan memilih 12 murid, Yesus disebutkan semalam-malaman dia berdoa. Jadi betapa seriusnya hal pemilihan
orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita bersyukur kalau kita juga adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih menjadi murid-murid Tuhan hari ini. Itu juga hal yang luar biasa dalam hidup kita, atas panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu jangan sia-siakan. Dan kita tahu ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus selalu mengutus berdua-berdua. Karena memang tidak baik manusia itu seorang diri. Baik dari kitab Kejadian, Tuhan sudah punya prinsip itu. Bahkan di pengkhotbah dikatakan supaya apa? Supaya kalau satu jatuh, yang satu bisa mengangkatnya. Jadi ya seperti apa yang kita tahu, mari kita tidak hidup sendiri. Bahkan saya pernah katakan gini, adalah sangat bahaya jika orang merasa sendirian dalam hidupnya. Itu situasi yang paling bahaya dalam hidup ini. Oleh sebab itu, dari apa yang tadi Mas Abdul sudah sampaikan, ya yang saya tambahkan. Dan kalau tadi diutus jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, ya tentu itu hanyalah di awal. Karena memang seperti yang Bapak Ibu juga nanti akan baca bagaimana Yesus ketika didatangi oleh seorang perempuan dari Sidon, Sirofenisia, ketika anaknya sakit, Yesus katakan, aku datang diutus untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Israel. Memang itu yang pertama. Karena kalau kita kembali lagi ke kitab Maleakhi, ya urusan Tuhan secara khusus kan dengan bangsa Yehuda, orang Yahudi khususnya, kerajaan terakhir, keturunan dari Salomo, sehingga hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Itu secara khusus, makanya di awal-awal misi utamanya ya kepada mereka. Tapi setelah Yesus naik ke surga, kita ingat di Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan diberikan kepada kita, kita menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yudea, baru Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, jadi terus ada beberapa hal yang tentunya tadi Pak Abdul juga sudah sampaikan, kita harus percaya sebagai murid Yesus, kita ini diberi kuasa. Dan firman Tuhan katakan di 1 Yohanes bahwa roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi jangan pernah takut untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Kita harus punya rasa percaya kepada Tuhan, sehingga kita bisa bertindak dengan iman, karena kita punya kuasa. Bukan untuk sombong dan sok-sokan, tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Dan bicara tentang penganiayaan, ya berkali-kali, ini bukan hanya bicara tentang penganiayaan secara bayangan kita saja, sampai kematian. Tapi hal yang harus kita lakukan, sekali lagi yang berkali-kali saya katakan juga yang tadi disinggung Mas Abdul, kita ini harus seimbang antara cerdik dan tulus. Jadi cerdiknya seperti ular yang memang cerdiknya di atas rata-rata dari binatang yang lain, tapi juga harus seimbang dengan tulus. Apalagi ketika kita hidup di dunia yang jahat seperti ini, untuk kita memberitakan kabar baik dengan cara yang baik, dimulai dari hidup yang baik. Apalagi kita digambarkan hanya seperti seekor domba, yang saya katakan itu satu-satunya binatang yang paling lemah, yang nggak diperlengkapi dengan kemampuan memprotek diri, bahkan menyerang, apalagi menyerang. Tapi ya kita diajarkan untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena berkali-kali saya katakan kalau kita cuma cerdik, nggak tulus, ya seperti ular, akhirnya kita menipu orang. Nah, tapi kalau kita hanya tulus seperti merpati, tadi ayat dikatakan, ya antara tulus dan bodoh itu kan beda-beda tipis Bapak Ibu. Jadi harus seimbang, cerdik dan tulus. Karena seperti yang saya katakan, kalau cerdik tanpa tulus kita itu jadi licik. Tapi kalau tulus tanpa cerdik kita jadi bodoh. Nah, di tengah-tengah dunia yang seperti ini ya, biarlah hikmat Tuhan, kasih Tuhan itu memampukan kita menjadi pribadi yang seimbang.
Sekalipun kita sepertinya lemah di tengah-tengah dunia ini, tapi percayalah, sekali lagi di awal tadi, Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Tuhan memberikan hikmatnya, Tuhan memberikan hatinya, kasihnya, untuk kita penuh belas kasihan kepada orang-orang. Jadi, tadi dikatakan, kalaupun kita harus mengalami aniaya, menghadapi pertanyaan-pertanyaan, tetap andalkan Tuhan, percaya pada waktu itulah Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan apa yang harus kita sampaikan. Nah, terus tadi dikatakan bicara tentang Yesus mau pemisahan. Nah, tentu ini kita harus pahami secara benar. Bukan berarti kalau kita, contoh ya, saya ngomong tadi sama istri waktu Mas Abdul sampaikan, nah, ini cocok ini untuk Mas Abdul nih. Karena Mas Abdul kan juga di antara keluarganya, Mas Abdullah yang percaya Yesus. Tapi bukan berarti terus mereka harus mengundurkan diri. Oh, nggak ada hubungan lagi ya dengan orang tua ya. Bahkan sampai hari ini kita tahu dan disarankan terus-menerus kalau lebaran ya datang, kunjungan, silaturahim, supaya hubungan secara persaudaraan ya tetap. Tapi yang dimaksud Yesus pemisahan ya jelas bahwa di dalam Yesus kita menerima anugerah hidup kekal, tapi di luar Yesus ya mereka akan binasa. Nah, makanya kenapa hari-hari ini ya kita diingatkan terus bahwa kita harus punya hati yang penuh belas kasihan karena kita tahu kita akan terpisah selama-lamanya. Mereka dalam kebinasaan dan kita dalam kehidupan kekal. Masa kita mau egois seperti itu Bapak Ibu? Walaupun mungkin secara lahiriah ada juga, tapi bukan Yesus yang membuat perpisahannya, bukan Yesus yang membuat pemisahannya. Tapi ada begitu banyak kesaksian saya lihat ketika ada orang yang percaya kepada Yesus, maka dia diusir, dikucilkan dari keluarganya. Jadi sebenarnya bukan Yesus yang membuat pemisahan, tapi orang-orang dari keluarga yang nggak suka kalau salah satu anggota keluarganya itu percaya Yesus. Saya nggak tahu apakah di awal-awal Mas Abdul juga mengalami hal seperti itu. Tapi ini bukan hanya bicara soal secara lahiriahnya terpisah, tapi jauh lebih penting daripada itu, ya memang kita harus clear, jelas di hati. Walaupun kalau nggak salah istri saya pernah berapa kali tanya ya, gimana nanti kalau seandainya orang itu tanya, contoh suaminya sudah almarhum, waktu tidak percaya Yesus. Sekarang dia jadi percaya Yesus. Gimana kalau dia tanya, berarti nanti di sana kami pisah Pak ya? Saya bilang, pisah iya jelas. Satu ke Firdaus, satu ke Hades. Satu menerima anugerah kekal, yang satu binasa. Tapi saya mau katakan, ingat firman Tuhan juga katakan, di sana nanti nggak ada kawin dan mengawinkan. Walaupun kamu satu tempat sama-sama di neraka, juga nggak kawin lagi di sana. Ataupun kamu sama-sama juga di Firdaus, di langit baru, bumi baru, juga nggak kawin-mengawin, karena ayatnya juga jelas. Jadi maksud saya, mari kita menguasai kebenaran itu secara utuh. Karena firman Tuhan katakan Roh Kudus juga diberikan kepada kita untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran. Nah, makanya lewat Koramdio inilah Bapak Ibu bisa belajar, supaya nggak bingung kalau dijawab hanya dengan satu pokok ayat saja. Waduh, kalau gitu aku nggak maulah percaya Yesus, nanti aku nggak bisa ketemu lagi sama suamiku. Aku nggak maulah percaya Yesus, nanti di sana aku nggak ketemu sama istriku atau orang tuaku atau anakku. Ya di sana nanti kita akan jadi sama. Jadi jangan dibayangin nanti di sana, oh suami istri ketemu lagi. Maaf, kalau contohnya yang seperti Yesus katakan, ada seorang laki-laki menikah dan adat Yahudi kemudian dia meninggal dan tidak punya anak, adiknya harus menggantikan posisi dia. Meninggal lagi sampai 7. Kan terus orang waktu itu tanya, jadi dari 7 pria itu siapa yang jadi suaminya? Makanya Yesus katakan, jangan sesat. Di sana nggak ada kawin mengawinkan. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, pemisahan itu sekali lagi seperti saya katakan bukan secara lahiriah terus kita memisahkan diri kalau kita satu-satunya orang yang jadi percaya Yesus
dan keluarga yang lain belum. Jangan kita yang menarik diri, memisahkan diri, bukan. Pemisahnya itu jelas. Orang yang percaya Yesus menerima anugerah hidup kekal, kalau nggak percaya Yesus, ya binasa. Itu yang harus kita pahami. Bukan kita terus nggak mau bangun hubungan dengan mereka, justru kita bangun hubungan dengan mereka supaya mereka juga menerima anugerah hidup kekal. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan supaya kita bisa ngerti, makanya terus belajar firman Tuhan supaya kita semakin mengenal. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Mas Abdul. Silakan. Willy yang berdoa ya. Oke, nanti ditutup oleh Mas Abdul. Oke, mari Bapak Ibu, kalau tidak ada yang menambahkan, kita masuk ke dalam doa syafaat kita pagi ini. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, mengajarkan kami kembali Tuhan. Apa yang Kau utus Tuhan di hidup kami Tuhan, kami mau taat seturut dengan firman-Mu, kuasa-kuasa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Bisa kami pakai Tuhan, baik itu hikmat maupun kebijaksanaan di dalam hidup kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Mas Abdul yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati hidupnya Tuhan, berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya dan orang tuanya, semua keluarganya Engkau berkati Tuhan. Berkati juga ya, pekerjaannya juga Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan Kau sertai dan lindungi Tuhan. Kami serahkan Mas Abdul ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan untuk acaranya anak Pak Heri, Michael. Kau memberi kelancaran Tuhan, baik itu cuaca maupun setiap apa yang dibutuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau Tuhan, apapun yang dibutuhkan, semuanya Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lancarkan semua juga Tuhan di perjalanan orang yang mau ke sana Tuhan. Berkati juga Pak Heri dan istri dan semua keluarganya Tuhan untuk di acaranya Tuhan. Kami serahkan acara Michael ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pemulihan Pak Ayung Tuhan, pasca operasi Tuhan. Kau memberikan bilu-bilu kesehatan Tuhan, kesembuhan Tuhan, pemulihan kembali normal seperti biasa Tuhan. Biarlah Tuhan nanti Pak Ahyong kembali ke tengah-tengah kami, menyampaikan kembali firman-Mu Tuhan, memberkati kami melayani setiap apa yang Kau perintahkan Tuhan. Kami serahkan Pak Ahyong ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, berkati juga istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Abi Tuhan, Kau memberikan kesehatan pasca stroke-nya Tuhan, biarlah setiap saraf-sarafnya, organ-organ tubuhnya kembali normal Tuhan. Kami serahkan setiap kesehatan Pak Abi dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan, berkati juga istrinya Bu Ros, anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan Pak Abi ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan, setiap proses apapun yang ia jalani Tuhan, Kau turut campur tangan Tuhan di dalam prosesnya Tuhan. Serahkan setiap kesehatan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau berikan setiap mujizat-Mu di dalam hidupnya Tuhan. Berkati juga setiap pelayanannya juga Tuhan. Berkati juga anak-anak. Dan berkati juga usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang beliau yang hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau senantiasa memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau campur tangan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Beri hikmat apapun yang kami putuskan Tuhan. Hari ini Tuhan, sampai ke depannya Tuhan, ada hikmat yang datang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin presiden kami Tuhan, wakil presiden hingga jajaran staf terbawah Tuhan. Kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripadamu Tuhan. Berkati juga bangsa ini, bangsa Indonesia Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang dimenangkan di bangsa ini. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal akan Engkau Tuhan. Biarlah damai sejahtera mau melindungi bangsa ini Tuhan. Berkati juga aparatnya juga Tuhan, TNI Polri Tuhan, untuk menjaga kedamaian dan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan,
untuk orang-orang dan keluarga yang belum mengenal Engkau Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan. Melalui hidup kami Tuhan, mereka bisa melihat Kristus Tuhan. Dan melalui hidup kami juga Tuhan, kami bisa memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang di sekitar kami melihat Engkau di dalam hidup kami, dan banyak mereka dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah pertolongan dan hikmat daripada Tuhan menyertai hidup kami senantiasa. Biarlah firman yang kami dengar, kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Injil adalah Yesus adalah Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia Tuhan yang percaya kepadanya. Terima kasih, berkati setiap kami. Biarlah berkat, kasih karunia daripada Tuhan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.